Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Riau dengan tema pengasuhan anak usia dini berbasis budaya Melayu Riau bersama dengan narasumber kita Ibu Ria Novianti, MPD. Bu Ria, tadi di segmen sebelumnya Ibu sudah membahas dalam budaya Melayu Riau sebenarnya diajarkan pola komunikasi antara suami istri, pola komunikasi anak ke orang tua ke anak. Kami ingin mendengar lebih lanjut, sebenarnya seperti apa kekasannya pola komunikasi yang diajarkan oleh budaya Melayu Riau? Nah, budaya Melayu Riau itu menekankan kasih sayang, ya, kasih sayang. Nah, tapi juga ketegasan. Jadi kita sebagai orang tua menunjukkan kasih sayang, tapi bukan kasih sayang yang kemudian memanjakan anak. Tapi kasih sayang yang ada ketegasan di dalamnya. Sesuatu yang secara prinsipal tidak boleh dilakukan oleh anak, maka orang tua harus secara tegas menyampaikannya pada anak. Nah, itu model-model yang diterapkan dalam budaya Melayu Riau. Jadi nggak kebablasan gitu. Kan banyak kita lihat sekarang orang tua apa anaknya mau kasih gitu ya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Ada batasan yang jelas ya, ada ketegasan di dalamnya, tapi tetap disampaikan dengan kasih sayang. Gitu. Lalu apa yang kemudian harus diterapkan oleh suami istri? Berkomunikasi yang seperti apa? Ini kan tadi anak adalah peniru ulung gitu. Apa yang harus diterapkan antara suami dan istri, Ibu? Iya, ada macam-macam sebenarnya ya. Nah, misalnya dalam pola komunikasi suami istri itu orang tua tidak boleh memperlihatkan kemarahan di depan anak gitu loh. Ketika mereka berkonflik, maka konflik tersebut harus diselesaikan antara orang tua. Nah, sebenarnya bagi kita yang memang orang Melayu, Mbak Mici, ya itu biasa aja kan? Karena memang itulah nilai-nilai yang diterapkan oleh orang tua kita zaman dulu, ya. Mereka nggak mau tuh kalau misalnya kemarahannya tuh diungkapkan, apalagi secara verbal atau secara fisik, bahkan di hadapan kita anak-anaknya. Nah, itu misalnya yang dilakukan. Apalagi, nah dalam budaya Melayu itu bercanda, humor itu menjadi bagian dalam hubungan antara suami istri. Jadi ya wajar-wajar saja bercanda, tapi yang perlu ditekankan adalah bercandanya tidak boleh bercanda soal fisik, bercanda yang menyinggung hati. Nah, itulah hal-hal yang diatur gitu. Tapi memang secara umum humor, candaan itu adalah hal-hal yang sangat penting ya untuk menghangatkan keluarga. Lalu Bu Ria, kalau kita bicara soal pendidikan anak usia dini tadi 0 sampai 5 tahun, ini harusnya umur-umur masuk ke kelompok bermain ya? Kelompok bermain, TKA, TKB, seperti itu ya kira-kira Ibu ya? Urgen apa sebenarnya anak-anak dimasukkan ke KB, kelompok bermain dan juga TK? Ada nggak kemungkinan pilihan itu tidak harus masuk ke pendidikan formal, melainkan bisa difasilitasi oleh orang tua? Oh ya, tadi di awal kita bicara soal kenapa PAUD itu disebut Golden Age, ya kan? Dan saya sudah sampaikan bahwa pada masa usia dini ini otak anak itu sudah merimbun-rimbunnya dengan segala macam sinaps, neuron yang memang membuat anak-anak itu seperti sponge yang gampang sekali menyerap berbagai informasi yang masuk ke dia gitu loh. Nah, kenapa anak masuk ke PAUD? Alasannya karena memang kita memanfaatkan masa-masa ini dengan sebaik-baiknya, ya. Karena di PAUD, ya, itu ada kurikulum, Mbak Mici, yang diatur sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, tahap perkembangan itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan anak sesuai usianya. Makanya kalau orang kan bilang PAUD ya, PAUD itu sering sekali dianggap sebagai kelompok bermain sebelum PAUD, sebelum TK. Iya, sebelum TK. Padahal PAUD secara keseluruhan itu adalah tingkatan pendidikan anak usia dini. Jadi 0 sampai 2 tahun itu masuknya ke TPA, penitipan anak. Ya. 2 sampai 4 tahun itu anak-anak akan masuk ke kelompok bermain atau yang biasa kita sebut dengan playgroup. 5 sampai 6 tahun masuk ke TK, ke taman kanak-kanak atau kindergarten. Nah, itu dia. Nah, maka kurikulum di PAUD itu disusun sesuai dengan tahap perkembangannya. Kenapa kok di SD, SMP, SMA nggak per usia kan? Cuma di PAUD yang pakai usia kan? Kenapa? Karena memang saking pesatnya perkembangan otak anak di usia dini ini, di masa golden age ini, maka
di tiap usia itu ada hal-hal yang harus dicapai. Misalnya di usia 4-5 tahun anak mulai berbicara dengan jumlah kosakata tertentu. Itu ada standarnya. Nah, sedangkan di usia 5 tahun sudah beda lagi. 6 tahun beda lagi gitu loh. Jadi makin lama makin kompleks kemampuan anak. Nah, ini yang dikejar melalui kurikulum yang ada di PAUD. Nah, tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau nggak usah masuk sekolah? Bisa kalau memang ibunya betul-betul, ibu atau pengasuh ya, pokoknya orang-orang yang ada di rumah betul-betul bisa memfasilitasi kegiatan bermain anak sambil belajar. Boleh, apa saja boleh ya. Misalnya memanfaatkan apa yang ada di rumah ya. Kemudian mungkin memanfaatkan lingkungan outdoor di rumah, bisa untuk belajar. Tapi tentu harus dengan pengetahuan juga supaya terkejarlah tadi tahap-tahap perkembangan yang perlu dicapai anak pada tiap tingkat usia. Ada satu ungkapan yang mengatakan anak umur usia dini itu sebenarnya kebutuhannya bukan belajar, tapi tugasnya itu bermain. Apa tanggapan Ibu soal statement tersebut? Ya, bermain ya. Pada usia ini adalah masa eksplorasi yang sangat baik. Bermain yang baik bagi anak usia dini, Mbak Mici, adalah bermain yang di dalamnya sebenarnya adalah dengan muatan belajar. Misalnya ada beberapa anak yang pulang sekolah ditanya sama ibunya kan, tadi belajar apa nak? Gak belajar, cuma main. Tapi dia udah hafal tuh surat-surat pendek. Tapi udah tahu huruf ABC misalnya gitu. Dia bisa merangkai mulai bahwa huruf S tambah U itu jadinya su, udah bisa gitu loh. Kan jadi orang tuanya mikirnya tiap kali pulang sekolah ditanya belajar atau enggak, katanya main gitu loh. Nah itu sebenarnya berarti menandakan stimulasi yang diberikan di sekolah itu benar. Jadi bukan yang pakai papan tulis, ini huruf ini digabung dengan huruf ini jadi ini gitu, nggak gitu ya. Tapi melalui kegiatan-kegiatan bermain. Makanya biasanya di lembaga PAUD yang berkualitas itu kegiatan-kegiatannya banyak sepertinya bermain, tapi ada tujuan pembelajarannya juga, sama kayak SD, SMP, SMA gitu loh. Lembaga PAUD yang berkualitas, ini pasti akan jadi informasi menarik untuk orang tua dengan anak usia dini. Memilih lembaga pendidikan anak usia dini yang berkualitas itu apa indikator yang harus kita perhatikan, Bu Ria? Ya, yang pertama kurikulum tadi lah ya. Kurikulum tadi kita mesti perhatikan apakah yang ditekankan dalam kegiatan sehari-hari itu adalah baca tulis, ya, yang serius seperti pendidikan formal di level SD, atau memang kegiatan yang banyak menstimulasi anak. Karena kan sekarang pada anak usia dini itu seluruh alat indranya, seluruh tubuhnya itu harus dimanfaatkan untuk belajar. Ketika dia meraba halus dan kasar saja itu belajar untuk anak. Ya betul. Kan? Ketika dia meniti papan titian misalnya gitu, seperti cuma main-main kan ya, tapi ternyata di sana dia lagi belajar keseimbangan. Gitu loh. Jadi memang beda dengan tingkat pendidikan formal. Itu kurikulum yang pertama, lalu aspek lain? Yang kedua, kualitas guru ya. Kualitas guru. Nah ini urutannya bisa acak sih sebenarnya, tergantung kebutuhan ya. Ada yang nomor satu mungkin ada yang bilang bahwa yang pertama saya pengen sarprasnya bagus, bisa jadi gitu ya. Nah saya saya akan sampaikan, tapi mungkin urutannya di tiap kita berbeda, tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing gitu ya. Betul. Nah kualitas guru, guru yang qualified itu pasti selain tingkat pendidikannya ya, kalau sekarang S1 saja di lulusan FKIP ya Mbak Mici ya, S1 saja itu sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai guru. Oh iya? Ya, harus masuk ke PPG atau program profesi guru. Jadi sama seperti nurse atau dokter. Sama jadinya. Nah, program profesi guru 1 tahun tuh. Jadi sekitar 3,5 sampai 4 tahun di S1, kemudian masuk ke program profesi guru itu 1 tahun dan lebih banyak praktek di sekolah ya. Nah, selain kualifikasi pendidikan juga tentu pengalaman gurunya ya, dan memang guru-guru yang terpanggil hatinya untuk jadi guru itu kan katanya teaching is a work of art gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang juga ya untuk jadi guru. Bisa jadi sama-sama pintar, tapi kalau bakat atau panggilannya jadi guru ya lebih baik daripada betul. Apalagi yang lain, sarpras gitu ya, sarpras pasti. Sekolah-sekolah
yang bisa menyediakan sarpras yang cukup buat anak untuk bisa bermain outdoor, kemudian kegiatan-kegiatan indoornya juga semuanya terfasilitasi dengan baik. Itu juga akan membantu anak untuk bisa belajar dan bermain dengan lebih baik. Oke. Kurikulum, kualitas guru, sarana prasarana. Urutannya berarti akan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Saya pikir gitu ya. Oke. Kebutuhan dan kemampuan ya. Ada mungkin yang saya mau sarpasnya dulu, pokoknya sekolahnya keren. Tempat parkirnya luas gitu ya, deket kafe. Artinya orang tua harus menyediakan pos keuangan yang lebih Betul. untuk membayar biaya pendidikan tersebut. Kemudian Bu Ria, sebagai seorang akademisi, Anda melihatnya bagaimana perhatian pemerintah soal pendidikan anak usia dini, infrastruktur dan kebijakan-kebijakannya lah, berpihak tidak? Pada saat ini lembaga PAUD itu sebagian besar dikelola oleh swasta. Oke. Karena dia masuk ke kelompok pendidikan informal. Ya, formal itu baru di SD. Oke. Nah, memang kami dari PAUD itu sangat berharap dan juga ikut menyuarakan sebelum anak masuk sekolah formal, supaya anak nggak kaget gitu dari kelas 1 SD langsung langsung duduk diam. Ya, ada aturan-aturannya. Ada aturannya, kalau nggak potong kuku dihukum, misalnya gitu ya, terlambat dihukum. Di TK kan nggak ada. Di level PAUD itu jarang sekali ada hukuman kalau misalnya anak terlambat sekolah, mana ada. Iya kan? Misalnya waktu sekolahnya 7.30, masuk jam 8, ya nggak masalah gitu kan. Tapi di sekolah level formal, di SD kan sudah ada aturan-aturan yang lebih ketat mengikat kegiatan anak sehari-hari. Jadi kita terus berharap TK ini bisa dijadikan level pendidikan formal. Tapi memang sebenarnya sudah ada aturan yang belum seluruh kabupaten kota melaksanakannya, yaitu wajib belajar 1 tahun sebelum SD. Oke. Ini masuk PAUD sebelum SD dengan konsekuensi siapapun anak yang akan masuk SD itu harus punya ijazah TK. Nah, tapi itu sudah ada aturannya, tapi belum dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota. Jadi kita berharap juga nih, mudah-mudahan minimal di Pekanbaru dulu ya, mulai ya. Berarti ini bicara soal persiapan anggaran dari pemerintah juga kalau itu diformilkan ya Bu ya? Oke. Tapi itu akan sangat menguntungkan bagi lembaga PAUD, karena banyak juga Mbak Mici, orang tua yang berpikir, aduh ngapain masukin PAUD, cuma tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi gitu ya, di rumah juga bisa gitu loh. Padahal tadi kan kita udah bicara ya, apa sih sebenarnya yang membuat PAUD itu baik untuk perkembangan anak gitu loh. Tapi kan masyarakat kita nggak semuanya merasa bahwa itu penting gitu loh. Ada setiap nilai-nilai filosofis dari praktik-praktik yang diberikan oleh guru di PAUD. Ibu Ria, ini perbincangan yang sebenarnya kalau saya mau tambah bisa sampai 3 jam, 4 jam konsultasi kalau itu namanya ya. Tapi menarik sekali. Semoga pemirsa Kompas TV Riau yang menyaksikan juga mendapatkan pengetahuan baru bagaimana memberikan pengasuhan anak usia dini berbasis budaya Melayu Riau agar kita bisa mempertahankan kearifan lokal yang ada. Ibu Ria, terima kasih banyak, dan pemirsa terima kasih banyak. Nantikan terus Sapa Riau di episode selanjutnya bersama narasumber inspiratif lainnya. Saya Michi Kofrisdew, terima kasih dan sampai jumpa.